kesiangan. Aku ada rapat sama direksi di Jakarta. Aduh. Sayang, kan ada telepon. Nggak bisa ditelepon. Menyangkut reputasi aku. Menyangkut jabatan lagi. Oke. Ya udah. Tapi janji sekali lagi ya. Satu kali lagi. Kamu gimana sih? Aku kan harus rapat di Jakarta. Iya, sekali lagi. Swear deh, janji. Abis itu kita langsung turun ke Jakarta, ya? Kamu tuh ya, masih kurang ya? Ya udah deh. Ya. Udah dong, ini aku udah telat. Ayo udah. Sayang, ntar aku belum rapi. Ya udah, iya sayang. Pak, parkirnya, Pak. Iya, Pak. Di, kamu pelan-pelan dong, Di. Aku takut, Di. Kamu diem aja, kenapa sih? Tinggal duduk, berisik. Ini semua gara-gara kamu tuh, Kak. Kalau nggak kayak gini juga aku nggak bakalan telat. Aku jaga reputasi aku nggak mau kehilangan pekerjaan aku. Kamu sih. Kok kamu jadi nyalain aku sih? Ini kan kamu juga yang maksain. Kamu juga kan yang mau. Kamu sih maksain. Kok jadi nyalain gitu sih? Di! Di, pelan-pelan dong, Di. Di. Ah! Ada apaan tuh? Aduh, bapaknya banget. Dosa apa ya? Muda lagi. Sayang banget umurnya sia-sia. Gimana, Sof? Ikut ya? Ke warnet. Ngapain? Mana sih lo ya main internet lah. Surfing, browsing. Gimana sih kok hari gini lo nggak tahu internet apaan? Udah yuk, ikut aja, ya. Ayo deh. Yuk ikut. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana aja kamu, Sob? Nggak tahu apa pekerjaan ibu sangat banyak. Lihat tuh, di dapur, cucian piring banyak. Maaf, Bu. Tadi Sofi habis nganterin Mira Nganterin Mira kemana? ke warnet. Ke warnet.
Ngapain? Ya udahlah, cepat cuci piring. Terus bantuin ibu masak. Masih banyak pekerjaan yang lain, hah? Iya, iya Bu. Assalamualaikum. Tante. Tante. Tante Lydia. Salam. Tante, kenalin ini Sofia. Iya, Lydia. Silakan duduk. Sofia, Tante Lydia adalah adik almarhum Mama. Beliau yang mengurus saya sejak kecil. Iya, sejak usia 10 tahun, kedua orang tua Farhan meninggal karena kecelakaan. Jadi tante yang menggantikan kedua orang tuanya untuk membesarkan dan mendidiknya, termasuk mengelola bisnis-bisnis mereka. Alhamdulillah, sekarang Farhan sudah dewasa, jadi pengelolaan bisnis akan tante serahkan sama Farhan. Ya, ternyata Farhan tuh bisa belajar dengan cepat dan cukup berbakat dalam berbisnis. Tapi, ya itu, sifat kekanak-kanakannya tuh nggak bisa hilang. Bukan rahasia sih. Sofi, tante harap kamu tuh desak Farhan untuk segera menikahi kamu, agar tante ada yang bantu untuk ngurusin dia tuh. Selamat ya. Cepet beliin buat tante cucu. Iya, Tante. Makasih. Makasih ya. Mir. Makasih, Mir. Selamat ya. Hai, ya. Selamat. Makasih. Iya, Kak. Makasih sayang. Di sini kita ngobrol. Sini. Mau begini lo ya, Ma, jagoan. Ya. Boleh kan? Nah. Dadah Papa, dadah. Mira? Mira? Hai, Safi! Ya ampun. Aduh, kamu tambah cantik aja. Kok kamu sendirian? Ya, biasa lah. Mas Farhan sedang ke kantor. Terus anak-anak saya titipin sama Tante Lydia. Kamu kemana? Oh, jadi kamu masih nggak bisa ngelupain kebiasaan lama kita ya? Ya, habis. Mau ngapain lagi? Nggak ada kerjaan. Cuman aku belum beruntung aja seperti kamu. Ya, mungkin kamu bisa dapat jodoh bukan dari chatting kali ya. Mir, aku ikut ya. Loh, emang kamu ini sebenarnya mau kemana sih? Ya, sekedar cari angin aja. Aku ingin membebasin diri dari rutinitas setiap hari menjadi ibu rumah tangga. Melelahkan. Oh, ya udah, yuk.
Ngagetin aja kamu. Lagi mojok ya kamu? Enggak, aku cuma iseng aja kok. Hati-hati loh, Sof. Ingat, kamu kan udah punya suami. Mira, emangnya aku ngapain sih? Aku cuma chatting. Ya udah, aku kan cuma khawatirin kamu aja. Aku mau balik nih. Kamu gimana? Mir, kayak kamu duluan aja deh. Aku ntar nyusul belakangan. Aku udah kangen, udah lama gak main ginian ya. Ya udah, aku balik ya. Dah. Kura-kura kecil itu tidak peduli. Tiba-tiba seekor anjing hutan yang sangat lapar udah berdiri di depannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Papa. Loh, kalian kan belum pada tidur? Mama mana? Belum pulang, Pak. Belum pulang. Benar, Tante? Iya, dari tadi siang sih perginya. Katanya mau beli sesuatu. Tapi sampai sekarang belum pulang. Dimatiin lagi HP. Ya udah, kalian tidur sama Papa. Udah jam segini, sebagai istri belum pulang. Apa dia sengaja kali matiin HP-nya? Kamu dari mana aja? Tadinya aku mau beli bedak. Terus pas lewat ada pembukaan kursus keterampilan perempuan. Aku tertarik dan akhirnya aku ikut. Sampai selarut ini? Loh, emangnya Papa nggak percaya? Hah? Papa nggak percaya kalau mau ikut kursus? Kok nggak seneng sih istrinya mau belajar? Lain kali kalau kamu mau pergi, izin suami dong. Alah, gitu aja kok harus izin. Udah. Aduh. Bakaran kayak gini. Ayo. Aduh. Udah. Ayo tidur. Tidur sini. Kenapa? Hah? Karena kamu ibunya anak-anak. Kamu yang harus urus anak-anak. Biarin! Kamu ibu macam apa sih? Saya udah cerai sekarang. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Cerai! Apa saya sama kamu? Sekarang kamu pergi. Saya nggak mau tahu. Gak bisa diurus kamu ya. Sofia. Andi, Iya. Ternyata dugaan saya betul ya. Nama sesuai dengan orangnya. Begitu cantik.
kamu ngerayu ya? Swear, bener deh. Wanita yang di depan saya ini seperti bidadari. Di, kamu tuh bisa ngerayu aja ya. Cuman rayuan kamu itu nggak bisa ngilangin rasa haus sama lapar aku. Gitu. Yaudah, kalau gitu kita ke dalam aja. Astagfirullahaladzim. Masa sih Tante? Sofia berani berbuat seperti itu? Tante memang udah tua, Han. Tapi Tante belum buta. Tante lihat bener-bener dengan jelas. Istri kamu tuh jalan sama laki-laki lain. Kalau kamu nggak percaya, kamu boleh cek sekarang juga di restoran itu. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Selamat siang. Maaf Mas, saya mau nanya apa ada tamu yang bernama Sofia? Tidak ada, Pak. Hanya ada orang-orang sekitar sini aja, Pak. Mungkin dia baru saja pulang. Kami baru saja buka. Mereka semua baru datang. Dan tamu kami belum ada yang pulang, Pak. Atau mungkin ada di ruang VIP? Tamu-tamu VIP biasanya pesan tempat terlebih dahulu. Kalau ada, pasti ada dalam daftar. Sebentar, Pak. Seperti tidak ada, Pak. Terima kasih ya. Maaf setelah mengganggu. Sama-sama, Pak. Mari. Untung aja aku pakai nama lain tadi mesennya. Yaudah yuk. Pagi Tante. Istri kamu masih tidur. Masih Tante. Farhan, kamu tuh nggak boleh percaya begitu aja. Tante tuh nggak bohong. Tante bener-bener lihat dengan mata kepala sendiri. Kamu sebagai laki-laki, seharusnya tuh kamu punya sikap. Agar istri kamu tuh menaruh hormat sama kamu. Orang punya suami kok seenaknya aja, tanpa pamit. Pulang udah larut malam, kita nggak tahu apa yang dilakukan di luar sana. Coba kamu lihat, anak-anak kamu tuh sudah mulai ketelantar. Untung ada Tante. Kalau enggak, Iya Tante. Saya akan bersikap lebih tegas lagi sama dia. ya memang seharusnya begitu. Rupanya dia memata-matai aku. Jadi mau ngapain kamu? Saya sengaja membicarakan masalah ini di kantor. Saya nggak mau membicarakannya di depan anak-anak. Mas, harusnya Mas jangan percaya gitu aja dong. Tante Lydia itu kan sudah uzur, matanya seringkali kabur. Dan biasanya orang seumuran dia itu suka mengada-ngada. Karena dia takut tidak mendapatkan perhatian lagi dari Mas. Sofia, kamu jangan pernah menghina Tante Lydia. Dia itu sudah saya anggap seperti orang tua saya sendiri. Saya tahu, Mas. Saya menghormati Tante. Dan ini juga karena realita yang ada. Mas harus tahu itu. Realita apa? Saya sudah mengenal Tante Lydia sejak kecil. Dia tidak pernah aneh-aneh. Dia orang yang sangat taat beribadah. Jadi tidak mungkin dia aneh-aneh. Mas bisa bilang begitu karena Mas nggak tahu sifat Tante seperti apa. Oke. Saya akan meluangkan waktu saya dan saya akan memperhatikannya. Halo, Sofia. Mau ketemu lagi? Kamu memang luar biasa. Baru juga kemarin. Udah kangen lah. Aku juga. Tapi sabar ya. Keadaannya sekarang tuh lagi nggak aman. Nanti aku yang telepon kamu deh, ya? Ya udah deh, sampai ketemu ya. Iya deh. Senuru dong. Mwah. Muah. Bye. Dah. Anak-anak mama sayang, kalian berdua itu harus hati-hati sama Nenek Lydia. Ya. Kenapa, Mah? Nenek Lydia itu memiliki gangguan jiwa. Gila, Mah. Iya, gila. Makanya kalian berdua jangan deket-deket. Kalau kalian deket-deket, nanti kalian direbus loh. Ya udah deh, Mah. Yopi akan nurutin kata Mama. Yopi, Roni. Yopi, Roni. Kalian ada di sini. Nenek punya mainan.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini. Waduh, jagoan. Sebelah kemana nih? Yopi, Roni, sini. Nenek punya mainan. Nenek kangen sekali sama kalian. Ayo sini. Loh, kalian kenapa? Yopi, Roni, kalian kenapa? Kok kalian takut sama nenek? Emang nenek ngapain? Sini, nenek punya coklat. Ayo. Mungkin anak-anak sudah capek kali, Tante. Ayo ikut sama Papa ya. Mas, sekarang Mas Farhan percaya kan kalau anak-anak aja takut sama tante. Memangnya apa yang sudah dilakukan Tante sama anak-anak? Ya, saya nggak tahu pasti, tapi anak-anak sangat takut. Mas Farhan lihat sendiri kan, dia mencoba mengadu domba saya sama Mas Farhan dan menyampaikannya enggak. Itu artinya, Mas, kita udah nggak cocok tinggal di sini. Mas, saya rasa Mas bisa beli rumah yang lebih mahal di rumah ini, Mas. Itu betul, tapi nggak mungkin aku meninggalkan dia sendirian. Jadi, Mas lebih berat sama Tante Lydia dibanding keluarga sendiri. Beliau itu banyak jasanya sama aku. Mana mungkin aku tega berbuat seperti itu? Oke, aku akan kontrak rumah sendiri. Biarpun cuma gubuk. Yang penting anak-anak aman. Oke, aku turuti semua keinginan kamu. Iya, gimana? Kalian senang? Senang sekali. Rumahnya bagus dan lebar. Iya, dan di sini kita juga akan bebas dari Nenek Lydia, ya kan? Yaudah yuk sayang, kita masuk ke dalam. Yuk. Yuk. Ayo sayang. Iya. Iya, Sofi. Sebentar. Bang, yang rapi ya. Jangan sampai berantakan tuh guntingnya. Oh ya, terus? Sekarang aku sudah menempati rumah baru aku. Dan sekarang aku sudah terbebas dari pengawasan nenek sihir itu. Wah, kalau gitu bagus sekali dong. Kamu kapan saja bisa datang ke internet. Ya nggak perlu lah, Yang. Di rumah ini udah tersedia jaringan komputer dan juga lengkap dengan internetnya. Oh, kalau gitu kita bisa ketemu di dunia maya kapan saja dong. Ya iya dong. Ini kan salah satu bagian dari rencana kita. Dan satu lagi, saya dengar dia sering keluar kota. Oke, pokoknya sip. Ya iyalah. Iya, nanti telepon lagi ya. Paling ada suaminya. Dari siapa, Ma? Dari teman kursus Mama, dia nanyain kok Mama nggak pernah masuk. Oh, begitu. Kalau gitu, Papa pergi dulu ya. Iya, Papa hati-hati ya. Mama selalu khawatir sama keadaan Papa, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ini tante gak ngada-ngada, Han. Tapi firasat sebagai orang tua biasanya itu sangat manjur. Loh, memangnya ada apa, Tante? Tante mimpi tentang istri kamu melakukan hal-hal yang tidak benar. Itu mungkin hanya bunga tidur saja, Tante. Saya perhatikan istri saya baik-baik saja dan tidak menunjukkan gelagat yang buruk kok. Ya udahlah, syukurlah. Tante hanya khawatir. Tante selalu memikirkan kamu. Terima kasih, Tante, atas perhatiannya. Ya udah, kamu kapan main kemari? Ya, nanti kalau saya ada waktu. Oke deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allah, hamba mohon keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Ya Allah, berilah kemudahan rezeki, kesehatan, dan jauhilah musibah untuk keponakanku Farhan dan keluarganya, ya Allah. Ya Allah, jagalah kami dari gangguan orang-orang yang bermaksud jahat, ya Allah. Amin, amin, ya Allah. Amin. Assalamualaikum. Loh, kalian kan belum pada tidur. Nungguin mama. Memang mama kemana? Ibu kemana? Pergi, Pak. Tapi nggak bilang perginya kemana. Kok nggak dikasih makan? Anak-anak nggak mau, Pak. Semuanya nggak mau. Mintanya hanya sama mamanya. Tapi mamanya... Memangnya mama kenapa? Ibu kenapa, Bi? Mamanya seharian kerjaannya hanya di depan komputer, Pak. Iya nih, Pak. Mama chatting mulu. Ya udah. Habis ini kalian makan ya. Kemudian tidur. Bi, kasih mereka makan kemudian tidur. Adek. Jadi ini kursus kewanitaan yang sering kamu bilang. Ternyata Tante Lydia benar. Kamu telah selingkuh. Ya. Sekarang kamu mau apa? Hah? Sekarang terserah kamu aja. Terserah kamu putuskan apa. Jadi kamu menantang aku? Fine. Kamu silakan pergi dengan laki-laki selingkuhan kamu ini. Dan jangan kamu pernah kembali ke rumah. Apa kamu bilang? Pergi dari rumah itu? Nggak mungkin. Rumah itu sudah atas nama aku. Jadi aku yang berhak tinggal di situ. Kamu yang nggak boleh lagi datang ke situ. Ngerti kamu? Kamu baru sadar ya kalau kamu itu goblok. Cucu pada datang semua. Iya sayang. Iya, dia punya mainan di kamar. Yuk ke kamar ya. Ada apa, Farhan? Ternyata omongan Tante benar. Saya merasa bodoh telah diperdaya oleh wanita itu. Ya sudahlah, semua udah berlalu. Cuma saran Tante, kali ini kamu harus lebih tegas untuk mengambil keputusan. Tapi saya masih memikirkan anak-anak Tante. Anak-anak lebih baik tanpa ibunya daripada mereka ditelantarkan. Sayang, pokoknya sekarang semua harta milik suami saya itu jatuh ke tangan saya. Rumah, deposito, pokoknya semuanya milik kita berdua, sayang. Bagus dong kalau kayak begitu. Berarti kita harus merayakannya di rumah kamu sampai pagi. Iya. Di rumah saya sepi, sayang, nggak ada orang. Farhan udah keluar dari rumah saya dan anak-anak juga udah nggak di rumah lagi. Jadi kita bisa ngapa-ngapain sepuasnya, sayang. Berarti mereka ngasih kesempatan buat kita itu merayakannya. Bersenang-senang. Sayang, gimana kalau kita ngerayain kemenangan kita ini kita ke puncak? Gimana? Wah, boleh tuh. Tapi Kok pakai
Tapi kenapa sayang? Sayang, besok aku ada meeting sama direksi pagi-pagi. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya besok saya bangunin kamu pagi-pagi. Yang penting kita rayain dulu malam ini. Ya, kita anggap aja malam ini milik kita berdua, sayang. Ya udah deh, apa boleh buat? Yuk, let's go. Setiap orang yang beriman pasti ada cobaannya dari Allah untuk menguji sampai sejauh mana iman dan ketakwaannya. Tidak terkecuali bahkan para rasul dan nabi pun pernah mendapatkan cobaan lebih berat daripada umat yang lain. Jadi tabah dan sabar itu adalah kata kunci untuk keluar daripada segala cobaan itu. Saya minta maaf, mantan istri Nak Farhan, pasti akan ada balasannya dari Allah. Bahkan bisa jadi balasan itu sudah diterimanya di dunia. Terima kasih Pak Ustadz. Saya mohon bantuan doanya. Mudah-mudahan saya kuat menghadapi cobaan ini. Insya Allah, Nak Farhan. Sekarang konsentrasikan pikiranmu bagaimana caranya agar putra-putramu tetap berjalan di jalan yang diridhai Allah untuk masa depannya dia. Halo. Ya, saya sendiri. Apa? Sofia kecelakaan. Di rumah sakit Puncak. Ada apa, Van? Sofia kecelakaan, Tante. Sofia? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Farhan. Miss, kok jenazahnya belum datang ya? Iya, gue juga aneh. Harusnya sudah nyampe. Jangan-jangan belum berangkat lagi, Miss. Udah, gue tadi di rumah barengan sama dia. Tapi gue naik motor biar cepet. Atau lu lihat aja dulu ke rumah, barangkali ada apa-apa. Iya, gue jadi penasaran. Gue susul dulu ya. Stop, berhenti dulu Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz. Apa Pak Ustadz tidak merasakan sesuatu yang aneh Pak Ustadz? Ada apa? Perasaan dari tadi kita nggak nyampe-nyampe Pak Ustadz. Iya juga ya. Apa? Sudah 1 jam? Sudah 1 jam lebih Pak Ustadz. Seharusnya kita sudah dari tadi kita nyampe di kuburan. Betul, Tat. Menurut saya, kuburannya kan tidak jauh. Masya Allah. Ini kan jalannya. Benar, Pak. Assalamualaikum, Bu.
Loh, Waalaikumsalam. Miss, kok udah pulang? Nggak ikut kubur ya? Ini saya mau ngeliatin, Mbak. Jenazahnya dibawa ke kuburan apa belum? Loh, kan udah 1 jam lebih berangkatnya. Tapi kok belum nyampe juga ya, Mbak? Aneh. Masa sih? Lah bener, Mbak. Masa saya bohong sih? Apa jangan-jangan saya salah dengar ya, Mbak? Dikuburin tempat lain ya, Mbak? Ya nggak mungkin lah. Di sini kan ada pemakaman. Kenapa harus di tempat lain? Apa saya salipan jalan ya, Mbak? Ya udah deh, kalau gitu saya balik ke kuburan lagi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang penting kita berdoa agar jenazah almarhumah Sofi bisa kita antarkan menuju kuburannya. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rabbi. Kami memohon kepadamu, ya Allah. Memohon ampunanmu kepadamu, ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa sanak keluarga kami. Ampunilah dosa Sofia almarhumah, ya Allah. Amin. Ya Rabbi, hanya kepadamulah kami memohon. Dan kepadamulah kami meminta kemudahan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kok Pak Ustadz masih di sini sih? Bukan udah berangkat sejam yang lalu dari rumah? Saya nggak tahu kenapa. Sepertinya jenazah ini tidak mengajak kita untuk menuju kuburnya. Astagfirullahaladzim. Kalau gitu, saya bantu pandu ya, Pak Haji ya? Baik, ayolah. Mari. Mari, mari.